masjidmu tapi bukan buat ibadah, bukan itu dimaksud. Ada orang ke masjid bukan buat ibadah, apa? Kamar mandinya, ada nggak? Jadi patah-patah gitu kan, orang ke masjid bukan buat ibadah, cuma numpang tidur ada. Yang dimaksud di sini adalah orang yang mengumpulkan masjid. Nah, bicara masalah riya itu adalah masalah hati. Itu masalah hati. Yang tahu hati cuma Allah, karena ibadah sir, ibadah rahasia. Yang tahu orang ini riya dan tidak hanya diri dan Allah. Tapi intention itu pasti akan kelihatan. Oh, gue mau ikhlas karena Allah. Walaupun dia ngomong ikhlas 1000 kali, Allah akan tunjukkan tuh, ini orang ikhlas apa enggak. Itu kan kelihatan. Walaupun dia ngomong gue mau ikhlas, sama kayak kita amalin kita nih. Nih, ambil, bapak ikhlas enggak? Gue mau ikhlas. Lalu kita ikhlas. Suka gitu kalau bercanda. Bapak nggak mau ya, ngomong begitu ya, awas ya, gitu kan. Kita marah nggak mana? Enggak. Cuma mulut doang. Kan ini masalah hati. Riya itu masalah hati dan perasaan. Masalah hati. Ini ibadah hati. Ini penyakit hati. Yang tahu hati itu Allah. Yang tahu hati Allah dan dia. Ini maksudnya peringatan buat kita. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha ikhlas. Nggak ada tendensi apa. Bahkan kalau nggak usahakan bersedekah. Kira-kira nih kalau Allah nggak bikin surga, kita masih mau sholat nggak? Makanya Pak, kalau para di agak begini, kalau para sufi, para ahli hakikat, ketika sholat ibadah, dia ngomongnya bukan lillahi ta'ala. Ibu sholli pada wudhu, arba'atin, pada lillahi ta'ala. Itu nggak lillahi ta'ala. Tapi dia bilang lillahi ta'ala. Dikit doang. Kalau lillahi ta'ala itu demi Allah. Apa untuk Allah kan Allah. Karena benar begini. Badan ini, jasad ini punya siapa? Punya Allah. Ruh punya siapa? Allah. Yang menggerakkan siapa? Allah. Yang ngasih napas siapa? Allah. Semuanya ini punya Allah. Masa lebih tahu apa? Logikanya, ente dikasih mobil, pakai seminggu, pulang kampung ke Jawa, nih pakai mobil, mau kemana? Ke Boga, tidak, seminggu, gitu kan? Balik, start nih mobil, sudah pakai seminggu, minta gaji saya seminggu sini, kan itu sama aja. Kita sholat, kita ibadah dengan badan Allah, ruhnya punya Allah, nafas punya Allah, fisik punya Allah, kita minta upah sama Allah, kan lucu. Sama sejak itu, kalau sudah orang-orang yang sudah, maka dia bilang, saya mau dapat surga, dia bilangnya bodoh, yang penting Allah surga, yang penting Allah ini. Nah itu bicara ini. Maka saya bilang begini, lah kita di ibadah mau riya, mau nyombong misalkan, sedekah nih, sepeda itu orang, sepeda 7 orang kita kasih amal, terus orang dipuji, terus kalau dia dipuji nggak? Wih, Pak Hamid hebat. Terus kalau gitu nggak? Udah begitu doang. Cuma sampai dia apa? Pak Hamid hebat. Habis itu berubah nasib nggak? Pak Hamid, habis dipuji orang nih, kaya nggak? Kagak kan? Apa berubah jadi ganteng gitu? Udah cuma. Wah, Pak Hamid luar biasa, langsung berubah jadi ganteng gitu kan? Ya udah, terus untuk apa kita jual? Untuk apa kita riya? Ya sudah. Sedekah aja, sholat aja. Nggak usah pengen dilihat. Kan Allah mah tahu kan? Allah mah tahu, kita mau ngapain juga Allah kan? Jadi dari situ Pak, riya itu ada di. Nah, maksud saya, mulai sekarang kita mulai nyikis nih. Mulai kita nyikis, jangan pengen dibilang nyikis, pengen pelan-pelan. Memang nggak mudah, maksud aja. Karena kadang-kadang kita suka
ini gua ada apa bukan sih gitu kan. Kalau gua ngasih orang nih gitu, jadi apa enggak sih kan gitu kan. Takutnya dibilang iya. Makanya kita harus punya ibadah. Ada ibadah yang bisa ditunjukkan, ada yang tidak. Contoh masalah harta nih. Dalam harta itu ada dua jenis ibadah. Ada sedekah, ada zakat. Ada sedekah, ada zakat. Yang boleh ditunjukkan, diperlihatkan yang mana? Zakat. Kalau sedekah harus diam-diam. Kenapa? Karena kalau zakat nisabnya jelas 2,5%, haulnya jelas 1 tahun, hisabnya jelas, nisabnya jelas, maka orang bisa ngitung semua. Kita punya aset, rumah 2 lantai, mobil 2, nggak mungkin zakat malnya 10.000. Masih lihatin, ini saya punya harta sekian, ini saya zakat mal. Karena aset saya 1 miliar, kayak 2,5% sekian. Itu namanya zakat. Boleh diumumkan, boleh disiarkan, boleh zakat mal. Yang nggak boleh sedekah. Ya, karena kita terbalik. Giliran zakat diam-diam, giliran sedekah pansos, panggil media, kasih tikisan, ada gambar fotonya, nggak kepilih, tarik lagi. Jadi apa coba? Ada gitu? Ada. Tim ses. Yang itu kan ada dulu ya, kasih aspal kan? Aspal. Kalah, dibongkar tuh aspal. Jadi intinya, ya kita sudah mulai belajar tentang apa? Hati. Ya, mulai fokus kepada Allah. Udah. Niatin karena berbagi makanya kan Rasulullah kan begini, kalau kita pengen rendah kata Rasulullah apa? Idza kunta ila shalah fasalli sholatan mudhi'in. Kalau kamu sholat, jadikanlah sholat itu sholat terakhir. Kan kita tidak tahu habis sholat apa itu lagi apa enggak? Bisa jadi habis sholat kita keluar mau kesalahan mati, bisa nggak? Bisa. Jadi tidak punten sholat seli sholat kalau sholat jadikanlah sholat yang terakhir. Sama kita kalau mau mati nih Pak, udah mati nih. Ada satu terakhir sebelum tutup. Ya, saya kan sholat tanggal 30 berangkat. Jadi sedang kita ini dalam hidup udah berpuluh-puluh tahun. Jadi kita pasti ada salah sama orang. Pasti ada salah sama orang. Jangan sampai kita jadi mublis. Apa mublis? Amal ibadah kita diambil orang lain. Kenapa? Karena kita pernah berbuat salah. Urusan sama manusia itu harus dihalalkan. Kita harus minta maaf. Pertanyaannya, bagaimana cara kita meminta maaf, cara kita minta halal kepada orang-orang? Kita dengan berbagai macam alasan itu nggak bisa kita lakukan. Contoh, orang sudah meninggal dunia, itu kan kita pernah zalim sama orang, kita pernah apapun ya, kita pernah berbuat salah sama orang, dan dia nggak ikhlas nggak itu nanti akan betul kita deh. Kita sudah nggak mungkin lagi itu minta maaf dengan berbagai macam kondisi. Bisa jadi kalau kita minta maaf nanti akan malah makin hancur hubungannya, malah makin kacau keluarga, itu bisa jadi. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika jangan sampai nanti di akhirat sholat kita, ibadah kita habis jadi orang yang kata Rasulullah sebelumnya mulainya habis amal kita dari orang, kita kebagian dosa orang kasihnya. Karena kita belum sempat minta maaf dulu waktu kita masih ibadah, suka ngobrolin orang, aku sempat minta maaf nih orangnya. Nggak tahu di mana adanya. Dulu waktu saya kerja di Solo dia suka ngomongin orang, nggak tahu di mana. Nah, ketika itu terjadi, kita tidak hanya sebatas kita sudah tobat, tidak sebatas kita sudah hijrah.
Ada hal-hal urusan manusia yang belum selesai. Yang dulu pernah kita bohong dan sebagainya, pernah kita pacaran bininya dan macam-macam lah istilahnya. Nah, dan itu nggak mungkin, apa-apa dia ngomong dia.